Hadis nomor Saniki hadis nomor 1086. 186. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibni Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Sampai hadis 1086. Ya, silakan Pak. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kullu masjirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu masjirin haramun, yang memabukkan haram. Muslim. Dibaca sekalian hadis. Iya. Wan Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang memabukkan banyaknya, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya juga haram. Akhrajahu Ahmad, Ahmad wasahahu. Baik. Maka dua hadis ini membahas tentang satu masalah, makanya kita baca bersama ya. Yaitu tentang masalah keharaman dari meminum khamr. Keharaman dari meminum khamr. Apakah dia itu berhubungan dengan dampak yang diakibatkan dengan meminum itu, ataukah ada catatan yang lain? Ya. Maka hadis yang pertama adalah hadisnya Ibnu Umar. Faqala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun, adalah khamr. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan, haramun, adalah haram. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Jabir, dan hadis yang kedua, wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma askara, apa yang memabukkan, kathiruhu, jumlah banyaknya, faqaliluhu, maka jumlah sedikitnya, haramun, adalah haram. Akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, wal arba'atu, dan yang empat yaitu ahlu sahabu sunan. Ya, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka dua hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya keharaman khamr itu tidak tergantung pada dampak yang diperoleh oleh yang minum. Jadi keharaman khamr itu tidak tergantung pada dampak yang diperoleh oleh peminum. Ya, tapi keharamannya kembali kepada zat mirasnya itu, zat khamrnya itu. Ya. Mungkin akan bertanya, apa bedanya, Zat? Kalau misalkan kita katakan keharaman khamr itu bergantung kepada dampak yang diperoleh oleh yang minum, maka wong sing kuat ngombe gak haram. Iya kan? Kalau misalkan ada orang yang dia minum sak sloki, wis mabuk. Kemudian ada orang yang dia bahkan minum habis 2 botol, dia baik-baik saja. Maka kalau misalkan keharaman khamr itu tergantung pada dampak yang diperoleh oleh peminumnya, maka keharaman ini jadi apa jenenge? Jadi tidak mundhabit. Jadi keharamannya itu bisa berubah-ubah. Oh, bagimu haram, bagimu enggak. Dan hukum tidak bisa seperti itu. Hukum itu harus bukan setara. Hukum itu harus nggak boleh berubah-ubah. Hukum nggak boleh konsisten, harus konsisten hukum itu. Ya.
Maka ketika orang minum itu sudah memabukkan, maka siapapun meskipun dia kuat, dia nggak kuat, dia mabuk, nggak mabuk, tetap dihukumnya apa? Haram. Karena Nabi mengatakan ma'as karokasiruhu fakoliluhu haram. Ya, itu menunjukkan bahwanya keharaman khamr itu bergantung pada zat, bukan pada dampak yang diperoleh oleh peminumnya. Faedah yang kedua dari hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya yang dimaksud khamr dalam Al-Quran itu adalah majas. Ya, atau khamr dalam Al-Quran itu sifatnya majas, bukan hakiki. Jadi yang dimaksud khamr dalam Al-Quran adalah kullu muskirin. Kullu muskirin. Karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Dan kemarin kita sudah singgung bahwasanya pada dasarnya ketika ada kata dalam Al-Quran, maka kita tidak maknai dia majas, tapi kita maknai makna asli. Ya, kita maknai makna asli. Kecuali kalau ada dalil lain yang memperkuat maknanya majas, maka kita maknai apa? Majas. Termasuk khamr ini, maka dia dimaknai najas karena ada dalil yang lainnya. Wallahu taala alam. Oke, lanjut. Allahumma sholli yunbadu dibuatkan nabid atau dijadikan nabid. Yunbadu duduk. Yunbadu dijadikan nabid lahu untuknya az-zabibu dari dari anggur. Iya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yunbadu lahu zabibu, dijadikan nabid untuknya zabib isqai dalam suatu wadah. Iya. Saya surabuhu yaumahu, maka meminumnya pada hari itu. Wal wadah dan besok, ba'dal qadi dan setelah bersihnya lagi. Faidah kana masa, apabila kita tadi dan apabila memasuki sore yang ketiga. Ya. Syaribahu minumnya wasaqahu dan memberikan kepada mereka. Baik apabila syaribut ahwafahu, maka dan lalu apabila tersisa sebagian sesuatu darinya maka membuatkan. Hadis berikutnya qala al-musannif rahimallahu taala wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunbadzu lahu, dijadikan nabid untuk beliau. Apa yang dijadikan nabid? Az-zabibu. Az-zabib itu kismis. Fisiqai dalam satu wadah. Apa sih yang dimaksud menjadikan nabid? Jadi nabid itu kan sebenarnya dia secara hakikah itu kan minuman dari kurma, namanya nabid. Kemarin sudah kita singgung. Nek miras tekok kurma jenenge nabid, miras tekok anggur jenenge khamr. Nah, tapi di sini maknanya menjadikan nabid itu adalah ada satu komposisi buah misalkan, terus diseni banyu, terus dijarno. Ini menabidkan sesuatu berarti. Misalkan apa? Blimbing. Blimbing dideleh banyu, dijarno. Ini berarti menabidkan blimbing. Atau misalkan pepaya, atau ini pepaya blotrok ya. Pencit misalkan, pencit ditaruh dalam air kemudian dibiarkan. Ini berarti menabidkan. Jadi menabidkan itu memasukkan satu komposisi ke dalam air kemudian dibiarkan. Maka di sini Nabi dibuatkan nabid, dinabidkan untuk beliau. Apa bahannya? Komposisinya adalah zabib, kismis, bukan anggur. Soalnya nih anggur itu nanti jadinya khamr. Karena zabib kan wis apa jenis kismisnya garing kan. Maka dia enggak ini, dia bukan disebut khamr gitu. Jadi dia enggak khamr. Maka dibuat nabid dari kismis fisikok dalam satu wadah. Jadi dibiarkan gitu. Faya syarabuhu yaumahu. Lalu Nabi meminum nabid tadi di hari pembuatannya atau di hari itu. Misalkan gawe esok diombe sore. Wal ghada, dan hari besoknya juga masih diminum sama Nabi. Wa ba'dal ghadi, dan besoknya lagi. Ya. Jadi kan 3 hari.
Fa idza kana, maka apabila sudah masa utsalisati, di sore hari ketiga, ya, syaribahu, maka beliau meminumnya, wasaqahu, dan beliau memberikan minum pada orang lain. Fa in fadhala, jika ada lebihnya di hari ketiga tadi ya, ke sore hari ketiga diombe itu ngombe terakhir. Nek menene eje ono punjule, fa in fadhala, lalu jika ada lebih syai'un, sesuatu dari Nabi tadi, ahraqahu, maka Nabi menuangnya, membuangnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa? Itu sudah jadi minuman keras. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran, ya. Pelajaran pertama, boleh kita membuat nabidh dari buah-buahan atau yang semacamnya. Boleh kita membuat nabidh dari buah-buahan atau yang semacamnya, ya. Selama tidak sampai berubah jadi miras. Selama tidak berubah menjadi apa? Miras. Ya, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi SAW, beliau minum nabidh. Ya, beliau minum nabidh. Kemudian pelajaran yang kedua, jika kita ragu, minuman kita ini sudah jadi khomer atau belum? Jika kita ragu, minuman kita ini atau nabidh kita sudah jadi khomer atau belum, maka sebagai kehati-hatian sebaiknya kita tinggalkan, dibuang saja. Ya, sebagai kehati-hatian sebaiknya apa? Kita buang saja. Itu kalau coro waroe. Tapi ini cara dari sudut pandang hukum fikih, Ustaz. Apakah boleh kita tetap minum? Boleh. Jadi di sini ada dua sudut pandang. Ketika kita bikin nabidh, kemudian kita ragu, iki wis dadi khomer tak gurung. Maka dari sudut pandang fikih, dia masih boleh untuk minum. Kenapa? Karena hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asalnya makanan minuman mubah, boleh. Kapan nggak boleh? Ketika kita yakin bahwanya itu sudah haram. Maka secara hukum fikih boleh-boleh saja secara asal. Tapi ada sudut pandang lain, yaitu apa? Sudut pandang suluk, sudut pandang akhlak dan adab. Maka sebaiknya dalam sisi adab dan akhlak kita jauhi sebagai apa? Kehati-hatian. Sebagai kehati-hatian. Allah Ta'ala alam. Baik, berikutnya. Allah lam yaj'al shifa'akum, tidak menjadikan obat kesucian bima pada apa yang Allah ma'alikum, diharapkan atas kalian. Akhrajahu al-Baihaqi, sahahu dan sahihnya Ibnu Hibban. Hadis berikutnya, qala wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al, tidak menjadikan, syifa'akum, pengobatan kalian atau kesembuhan kalian, ya, bukan pengobatan, kesembuhan kalian, fima, dalam sesuatu, harrama, yang Allah telah mengharamkan, alaikum, atas kalian. Ya. Makanya ya dari khamr tadi. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, wa shahahahu Ibnu Hibban, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka hadis ini memberikan sebuah faedah masalah. Apa itu? Tentang masalah bolehkah orang menjadikan khamr sebagai obat? Bolehkah orang menjadikan khamr sebagai obat? Maknanya obat yang diminum. Karena untuk obat yang dioles, maka nanti kita akan bahas setelah ini. Bolehkah orang menjadikan khamr sebagai obat yang diminum? Maka ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mengatakan diharamkan menjadikan khamr sebagai obat yang diminum atau pengobatan yang diminum. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Dari 4 mazhab, 3 mazhab berpendapat seperti ini.
Alasannya apa? Di antara landasannya adalah hadis ini. Ya. Lam yaj'alillahu syifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan sembuhan kalian dalam minuman yang Allah haramkan. Ya. Banyak kisah yang masyhur seorang tabi'in yang mulia Urwah bin Zubair ketika mau dioperasi, zaman dulu kan nggak ada bius. Cara biusnya gimana? Orang suruh minum khamr. Cek hilang akal. Maka ketika beliau disuruh minum, beliau nggak mau. Beliau nggak mau ngalim, terus kon mendem ya. Alim kon mendem ya enggak. Maka beliau nggak mau. Maka ini pendapat jumhur nggak boleh. Ya. Pendapat kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat apa? Boleh. Nggak ada masalah. Jadi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, zaman dulu silakan bius pakai khamr. Wong jane gak ono alat lain, ya bius pakai khamr. Ya. Nah, adapun hadis ini kenapa kok nggak dipakai oleh Imam Abu Hanifah? Maka Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis. Beliau bahkan lebih mendahulukan kias daripada hadis. Ketika hadis itu dinilai dhaif di hadapan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Perlu kita tahu kisahnya. Jadi Imam Abu Hanifah gak ujuk-ujuk, wah Abu Hanifah berarti gak seneng hadis. Enggak. Abu Hanifah tinggal di sebuah daerah namanya Kufah. Kufah itu daerah yang cukup terkenal. Banyak orang yang melakukan pemalsuan hadis. Jadi Imam Abu Hanifah, wah, aku gak percaya nih omongan orang Kufah. Yes. Wis rada agel dipercaya. Nek sing ngomong Imam Malik, aku jek rada percaya. Nek ngomong wong Kufah, waduh. Ya, kan sudah pernah saya ceritakan bahwanya orang Kufah ambek wong Basrah iki rada angel atur-aturane. Makanya sebagian para sejarawan mengatakan di antara hikmah Allah ketika mengirimkan Hajjaj bin Yusuf, gubernur yang sangat kejam, kepada orang Kufah dan Basrah, karena tidak ada yang layak untuk memimpin orang Kufah dan Basrah kecuali Hajjaj bin Yusuf. Saking angel atur-aturan menungso. Maka Imam Hanifah sangat ketat sekali untuk menerima hadis iki bisa tamal nggak semudah itu, karena khawatir beliau. Khawatir terhadap masyarakatnya sendiri. Tapi aku lihat Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis ini. Kemudian akhirnya beliau apa? Beliau kias. Beliau ngambilnya kias. Kias kepada apa? Beliau kiaskan kepada bolehnya orang berobat dengan kencing apa? Onta. Kalau kencing onta yang haram untuk diminum saja boleh untuk berobat, ya khamr yang pernah diminum, yang pernah halal maksudnya, yang pernah halal, ya gak apa-apa lah, gak oleh. Lah kencing kan gak pernah halal kan? Apa pernah kencing jadi halal? Gak pernah. Khamr pernah jadi halal. Lah kalau yang gak pernah jadi halal saja boleh digunakan obat lalu diminum, apalagi yang pernah jadi halal. Ya, itu hujahnya apa? Abu Hanifah. Makanya dikatakan Abu Hanifah itu kalau mengatakan bahwasanya tiang masjid yang terbuat dari kayu, dia mengatakan itu terbuat dari emas, pasti dia punya alasan. Jadi bang sing paling pinter membuat alasan, bukan alasan yang konotasinya buruk, tapi alasan yang luar biasa, alasan ilmu itu. Nah itu argumennya Imam Abu Hanifah. Ya, tapi ya kembali di sini jumhur ulama berpendapat dia tetap apa? Haram. Itu kalau misalkan diminum. Bagaimana kalau digunakan obat tapi selain minum? Khamr. Saya pernah punya punya saudara lah, telah saudara. Sebenarnya saudara gak jauh. Jadi buyut saya punya adik. Adiknya itu punya anak orang ini, gitu. Jadi seperti itu. Beliau punya kebiasaan karena beliau tukang becak. Beliau punya ritual sebelum tidur. Beliau biasanya boboan putian. Jadi sikile diboboi putian. Benar itu. Kan biasanya wong kan biasanya nggak berambang ngambil minyak kan ya. Berambang ngambil apa jenenge? Jelantah tak gas ya? Gas tak jelantah ya? Lengo gas ya? Berambang lengo gas. Nah kalau saudara saya ini diboboi putian. Jadi tuku putian itu gak diombe tapi dibuat ngusap-ngusap gini.
Taib. Maka bagaimana kalau misalkan khamr itu dibuat obat, tapi bukan diminum atau bukan ditelan, tapi untuk misalkan dioles atau semacamnya. Ya, tapi dia minuman keras loh ya, bukan alkohol. Alkohol itu menjadi obat. Duduk minuman itu. Ini minuman, tapi digunakan obat. Maka di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang menyatakan bahwasanya miras itu suci, boleh menggunakan sebagai obat. Boleh menggunakan sebagai obat. Ada sebagian orang atau sebagian ulama yang memandang miras itu suci. Maka kalau terbangun di atas pendapat miras itu suci, maka menggunakan obat sebagai obat oles atau apa, ya boleh-boleh saja, mungkin barang suci. Pendapat kedua, ya, pendapat ulama yang menyatakan miras itu najis. Miras itu najis. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Ya, maka pendapat kedua yang menyatakan bahwa miras itu najis, maka juga tidak boleh digunakan walaupun sebagai obat oles atau obat luar. Kenapa? Karena diharamkan talatuh bin najasah, itu bahasa fikih. Talatuh bin najasah itu melumuri dirinya dengan najis. Orang nggak boleh. Moro-moro menang-menang ono getih moro diusap-usap nawa itu haram, perbuatan semacam itu. Ya. Tidak boleh. Ya. Baik. Kalau ada dua pendapat ya. Kalau misalkan dia dijadikan obat oles atau obat luar. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i maka dia diharamkan sama. Karena apa? Itu berarti talatuh bin najasah. Wallahu taala alam. Hadis terakhir. Bahasanya Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu salah Nabi Allahumma shalli alaihi wasallam digunakan khamr itu untuk obat. Iya. Kalau kemudian beliau bersabda, innaha laisat bidawa. Sebenarnya khamr itu bukanlah obat, walakinnaha da'un. Tapi khamr itu da'un, penyakit. Da'un penyakit. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Hadis berikutnya qala Wa'il al-Hadrami, dari Wa'il al-Hadrami. Anna Tariq ibn Suwaid, dari bahwasanya Tariq bin Suwaid radhiyallahu taala anhu, Sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, dari khamr, yasna'uha, yang beliau membuatnya, menjadikannya liddawa, untuk obat. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya khamr itu laisat bidawain, bukanlah obat. Walakinnaha, akan tetapi khamr itu daun, penyakit. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim, wa Abu Daud, dan Abu Daud, wa ghairuhuma, dan selainnya. Maka hadis ini ya menjadi dalil juga ya bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya diharamkan menjadikan khamr sebagai obat, dan hadis ini juga membantah pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan alasan kias. Kenapa? Karena di sini ada hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis sebelumnya memang ada masih kemungkinan dia dhaif. Karena mengeluarkan Imam Baihaqi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban termasuk orang yang termasuk orang yang cukup bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Tapi ini hadis Muslim. Maka secara jelas itu perkara yang dilarang. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.